Pasti kamu pernah mendengar istilah, mata adalah jendela hati. Ternyata mata kita bisa memberikan gambaran mendalam tentang diri kita. Kamu mungkin berpikir, hipnosis dan rayuan kedengaran negatif, seperti taktik-taktik yang digunakan oleh penipu atau penjahat. Tapi sebenarnya, ini juga efektif digunakan oleh orang biasa yang mencoba mencapai tujuan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya untuk urusan asmara, tapi juga dipakai dalam bisnis dan karir. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memanfaatkan ini saat ingin mempengaruhi atau merayu seseorang? Sebelum kita masuk ke dalam konsep hipnosis dengan mata, mari kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan rayuan. Secara umum, merayu adalah usaha untuk menarik perhatian dan minat seseorang, dengan niat menjauhkannya dari orang lain atau hal lain, dan mendekatkannya kepada kita atau hal lain. Dalam konteks ini, mari kita anggap bahwa seseorang yang ingin melakukan rayuan ingin mendapatkan perhatian, kekayaan, kekuasaan, atau cinta dari orang yang dirayu. Selanjutnya, apa itu hipnosis? Menurut KBBI, hipnosis adalah keadaan seperti tidur karena sugesti, yang pada taraf permulaan orang itu berada di bawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tapi pada taraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali. Nah, sekarang kita mengerti mengapa rayuan dan hipnosis bisa bekerja bersama dengan baik. Rayuan adalah keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari seseorang, sedangkan hipnosis adalah alat untuk mencapainya. Jadi, bagaimana peran mata dalam semua ini? Mungkin, kamu ingin mempengaruhi dan memikat orang yang ingin kamu dapatkan sesuatu darinya. Untuk membuat orang yang ingin kamu rayu lebih mudah diatur, kita bisa menggunakan prinsip-prinsip dasar hipnosis dengan sedikit penyesuaian, agar terlihat lebih alami dan tidak menimbulkan rasa takut. Prinsip-prinsip dasar hipnosis yang perlu kamu ketahui adalah fokus, kelelahan, pitching, leading, dan embedding. Mari kita bahas satu persatu dan bagaimana mata kamu bisa membantu mencapai hasil sesuai keinginanmu. Prinsip pertama, fokus. Prinsip pertama adalah fokus. Ini berarti kamu perlu membuat orang yang kamu rayu fokus padamu, khususnya dengan menggunakan mata kamu. Cara melakukannya adalah dengan menjaga kontak mata denganmu, mempertahankannya selama percakapan dan tidak pernah mengalihkan pandangan, kecuali jika tetap dalam kontrolmu. Dalam konteks rayuan, kamu ingin memberikan kesan bahwa perhatian orang tersebut hanya terfokus padamu. Jangan ragu untuk memanfaatkan kelelahan yang mungkin dia alami, tapi tetap menjaga kontak mata dengannya. Prinsip kedua, kelelahan. Kelelahan di sini merujuk pada perasaan lelah yang bisa dirasakan seseorang ketika dia terus-menerus melihat hal yang sama untuk waktu yang lama, seperti dalam sesi hipnosis. Tapi ini juga bisa terjadi dalam percakapan sehari-hari. Dalam konteks rayuan, kamu ingin menciptakan lingkungan yang minim gangguan agar orang tersebut bisa fokus sepenuhnya padamu. Idealnya, kamu harus berbicara dengan seseorang di tempat yang tenang dan minim gangguan. Kamu bisa memilih tempat seperti ruang rapat, mobil yang terparkir di tempat sepi, atau kursi di taman. Semua ini adalah situasi di mana perhatiannya hanya tertuju padamu dan meminimalisir gangguan. Ketahuilah kapan dan bagaimana memberikan kesempatan kepada seseorang untuk istirahat. Karena dalam rayuan, kamu yang memiliki kendali. Prinsip ketiga, pitching and leading. Prinsip ketiga adalah pitching and leading. Ini melibatkan membawa perhatian seseorang ke dalam kondisi seperti transe, dan kemudian menggunakannya untuk memperdalam kondisi tersebut. Kamu bisa membawa perhatian seseorang pada apa yang dia lakukan, atau bagaimana dia membuat kamu merasakan, dan untuk efek tambahan, kamu bisa mengubah pengamatan tersebut menjadi pujian. Sebagai contoh, kamu bisa memulai dengan kontak mata, lalu sesekali mengalihkan perhatiannya dari mata kamu ke hal lain yang kamu bawa. Kemudian, dengan kontak mata yang kembali, kamu bisa mengatakan,
kamu sudah mendengarkanku sepanjang waktu ini, kamu adalah pendengar yang baik. Atau dalam situasi lain, kamu bisa mengatakan sesuatu. Sebagai contoh, kamu bisa katakan, kamu membuatku merasa sangat diterima di sini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu denganku. Prinsip keempat, embedding commands. Dalam hipnosis, seperti dalam rayuan, penting untuk menggunakan perintah dengan cara yang halus untuk menghindari mengganggu trans. Kamu bisa menggunakan kata, saya atau aku, tergantung situasinya selama menggunakan perintah. Daripada mengatakan, Anda harus memberi saya kenaikan gaji, kamu bisa mengatakan, saya telah menikmati waktu saya bekerja di sini, dan saya berharap untuk berkembang dalam perusahaan ini. Saya akan menghargai kesempatan untuk membahas gaji saya. Dengan kata-kata ini, kamu memberikan kesan bahwa kamu menikmati bekerja di sana, ingin tetap di sana, ingin tumbuh, dan memberikan nilai bagi perusahaan. Atau daripada mengatakan, kamu harus berkomitmen padaku, kamu bisa mengatakan, aku sangat menikmati waktu bersamamu selama beberapa hari, minggu, bulan, dan seterusnya. Aku merasa lebih bahagia bersamamu dan merasa benar-benar nyaman bersamamu. Dalam dunia rayuan, mata adalah alat yang efektif jika digunakan dengan tepat. Mata dapat menciptakan respons yang diinginkan dari siapa saja. Tapi ini hanya satu aspek dari luasnya teknik rayuan. Bagaimana kamu mengatur kata-katamu dan menggunakan mata kamu dengan bijak juga sangat penting. Selalu gunakan pengetahuan ini dengan etika dan tanggung jawab, dan selalu hormati keinginan dan batasan individu orang yang kamu rayu. Rayuan adalah seni yang membutuhkan waktu dan latihan untuk dikuasai, jadi berlatihlah dengan bijak. Dengan pemahaman ini, kamu dapat meningkatkan kemampuanmu dalam mencapai tujuanmu dalam merayu seseorang. Ingat, seni ini bukan hanya tentang mata, tapi juga kata-kata dan sikap yang tulus dan penuh rasa hormat. Jika video ini banyak yang suka, kami akan buatkan video part 2-nya, yaitu hipnosis dengan kata-kata. Silahkan like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Good luck bro.